Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basir di dalam Hikmat Kehidupan. Hikmat yang akan membawa hidup kita untuk terus berada di dalam jalan kebenaran sehingga kita terluput dari malapetaka. Hikmat Tuhan juga yang akan menuntun kita di dalam segala jalan kita agar kita menempuh hidup ini dengan penuh kebijaksanaan sehingga kita terluput dari kecelakaan. Iya, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari Amsal pasal yang ke-16. Kita lanjutkan saudara ayat yang ke-18 sekarang. Amsal 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Kecongkakan, tinggi hati, kesombongan itu mendahului kehancuran dan juga kejatuhan. Tetapi pada umumnya orang sombong itu tidak menyadari kalau dia sombong. Sehingga ketika satu saat dia jatuh, barulah dia bisa merasakan bagaimana sakitnya ya menanggung semua kejatuhan dan kehancuran. Mari kita berdoa hari-hari ini agar kita menjadi orang yang bijaksana, kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Hikmat Tuhan akan membantu kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan akan selalu merasa bahwa dia tidak berarti apa-apa sehingga dia membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah kita senantiasa menaruh harapan dan iman kita hanya pada Tuhan sehingga kita mau senantiasa berkata, "Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya. Kami ini tidak mau hidup dalam kesombongan. Tuhan, kami ini menyadari bahwa hanya hikmat Tuhanlah yang sanggup membawa kami di dalam keberhasilan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa dari diri kami sendiri." Rasul Paulus juga berkata, "Tidak ada satupun di hidup ini yang kami lakukan dari diri kami sendiri. Semua kami lakukan itu karena hikmat dan pertolongan Tuhan." Ingat saudara, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-19, "Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak." Iya, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Iya, jadi saudara, firman Tuhan berkata, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati. Kenapa? Karena kerendahan hati itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di depan orang yang rendah hati itu sama dengan kita ini mau hidup sama-sama dengan bergaul dengan orang yang rendah hati, karena tidak ada orang yang menginginkan bergaul dengan orang yang sombong. Orang sombong itu dibenci di mana-mana saudara ya. Ayat yang dibenci daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Ini bicara tentang kehidupan orang fasik, membagi rampasan. Ya, yang namanya membagi rampasan itu kan tidak benar saudara ya. Masa hasil rampasan dibagi dengan orang congkak? Ya, seperti itulah kehidupan orang fasik yang tidak mengenal hikmat Tuhan. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan ayat yang ke-20, "Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan." Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Ini sudah tidak usah lagi disangkal, ini tidak usah lagi diragukan. Orang yang memperhatikan firman Tuhan itu adalah orang yang mencari hikmat. Kenapa? Karena takut akan Tuhan itulah hikmat. Ya, mengenal yang Maha Kudus itulah pengertian. Jadi saudara, orang yang memperhatikan firman Tuhan itu adalah pikiran Tuhan. Firman Tuhan itu adalah petunjuk Tuhan. Firman Tuhan itu adalah nasihat Tuhan. Jadi orang-orang yang mau memperhatikan firman Tuhan, yang hidupnya terus ya ditaruh di atas dasar firman, orang-orang yang mau melangkah, mari kita itu orang yang berhikmat, itu orang yang melangkah, mendasari langkah hidupnya dengan firman. Jangan pernah keluar dari firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip hidup kita. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Sekalipun mungkin kita punya keinginan, tapi kalau firman Tuhan berkata jangan, ya jangan. Contoh nih saudara ya, firman Tuhan berkata jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sekalipun mungkin kita berkata, tapi saya sudah terlanjur cinta pada pacar saya. Memang dia tidak seiman dengan saya, tapi saya cinta. Kalau kita itu mau memperhatikan firman
firman, artinya apa? Ya, walaupun saya cinta, tapi firman Tuhan berkata jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dan orang yang tidak percaya. Saya harus menuruti firman Tuhan, karena itulah yang akan membawa hidup saya bahagia. Ketika Anda menurut, maka hidupmu akan berbahagia. Alkitab ini berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Karena saya selalu mengulang-ulang saudara, semua yang kita alami di hidup ini sekarang, semua yang lagi kita nikmati adalah hasil dari taburan kita di masa yang lalu. Ada banyak orang-orang yang tidak berbahagia dalam rumah tangganya. Jangan salahkan Tuhan, itu karena engkau tidak mengikuti firman Tuhan. Mari kita ikuti firman Tuhan supaya hidup kita berbahagia. Mari kita ikuti firman Tuhan supaya kita ini mendapat kebaikan. Ya sudah pasti orang kalau tidak mengikuti firman, tidak memperhatikan firman, hidupnya pasti ada dalam banyak malapetaka dan juga kesalahan. Tapi ketika kita memperhatikan firman, ayat ini berkata, kita akan mendapat kebaikan. Jadi tetapkan di hati kita hari ini, apapun keadaannya, aku mau kembali pada firman. Apapun persoalannya, aku mau tetap berpegang pada firman. Sekalipun tidak mudah bagiku harus mengampuni, tetapi firman Tuhan berkata aku harus mengampuni. Itulah kebaikan bagiku. Aku mau melepaskan pengampunan. Ayo kita berusaha untuk memperhatikan firman dalam hidup kita, supaya apa? Kita mendapatkan kebaikan, saudara. Saya yakin kita semua pasti menginginkan kebaikan dalam hidup ini. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, ini janji Tuhan. Berbahagia orang yang percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan itu bagaimana sih, Bu? Waktu engkau melandasi hidupmu sesuai firman, waktu engkau terus berpegang kepada firman, engkau minta tuntunan Tuhan lewat firman Tuhan, itu artinya engkau mempercayai Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang mempercayai Tuhan, maka dia akan menerima kebahagiaan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah pada Tuhan. Jangan hanya percaya, tapi percayakan hidup kita kepada Tuhan dan firman-Nya, maka kita pasti akan berbahagia. Yang berikutnya firman Tuhan berkata, ayat yang ke-21, orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian. Bijak hati, saudara. Wah, ini agak dalam ya kata-katanya. Orang yang bijak hati. Kebijaksanaan itu timbul dari hati, saudara. Firman Tuhan berkata, karena itu jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari hati ini mengalir kehidupan. Kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, maka hati kita adalah hati yang bijaksana, sehingga kita bertindak, memutuskan semua di dalam hati itu dengan kebijaksanaan, karena hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Tapi hati orang yang penuh dengan kebencian, kepahitan, pasti tidak bijaksana hatinya, saudara. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang tertarik dengan hati. Karena itu firman Tuhan berkata, Dia Tuhan yang melihat hati. Ketika hati kita beres di hadapan Tuhan, maka hidup kita juga beres, maka kita mengalami rancangan kebahagiaan itu. Tapi sebaliknya, orang yang tidak bijaksana hati akan mengalami banyak malapetaka dalam kehidupannya. Iya, saudara, firman Tuhan kita lanjutkan kepada ayat yang 22 sekarang. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Manusia itu diciptakan semua punya otak, saudara. Kita punya akal untuk berpikir. Manusia itu, tetapi tidak semua orang itu memiliki akal budi. Sebenarnya akal budi itu apa? Otak, pikiran, hati yang diisi dengan firman Tuhan. Itu menghasilkan akal budi. Menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Bagaimana kita memperoleh akal budi? Akal budi itu adalah bagaimana kita membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, kucing itu juga punya otak, tapi kucing tidak punya akal budi. Manusia memiliki akal budi. Kenapa? Karena akal budi dihasilkan dari otak yang diisi oleh firman. Ya, hati yang diisi oleh firman itu menghasilkan akal budi. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Kalau ayat ini berkata bagi yang mempunyainya, berarti ada orang yang tidak mempunyai. Kalau dikatakan bagi yang mempunyainya, berarti ada sebagian orang yang tidak mempunyai akal budi. Mari saudara, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya hidup kita penuh dengan akal budi. Kenapa? Akal budi itu adalah sumber kehidupan bagi orang yang mempunyainya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak memiliki
memiliki akal budi, sehingga kita jatuh dalam lubang yang sama, jatuh dalam dosa yang sama, berulang dan tidak pernah punya akal budi untuk membedakan lagi, saudara ya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Ingat, kebodohan akan menyiksa hidup kita, karena upah dari kebodohan itu malapetaka dan kecelakaan, sehingga hidupnya tidak berbahagia. Kenapa? Selalu ada malapetaka, ya, kecelakaan, selalu nasibnya rasanya sial karena bodoh. Orang bodoh itu lawannya orang yang pinter, yang berakal budi. Orang pinter di hadapan Tuhan, sekali lagi, bukan yang punya titel banyak. Orang yang pinter di hadapan Tuhan adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Sedangkan orang bodoh di hadapan Tuhan tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak memiliki akal budi dan pengertian. Apa itu akal budi dan pengertian? Kita dapatkan dari mana? Firman Tuhan. Karena itu seringlah baca firman, seringlah dengar firman, supaya hati dan hidup kita penuh dengan akal budi, agar kita memiliki sumber kehidupan. Ayat yang ke-23, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Orang itu, saudara, apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati, kata firman. Kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, maka mulut kita juga lebih, ya, bijaksana. Maka kita tidak akan sembarangan mengucapkan kata-kata yang buruk. Tidak ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Tidak ada maki-maki, tidak ada kata-kata kutuk. Kenapa? Karena dari hati kita penuh dengan firman Tuhan, sehingga mulut kita penuh dengan firman Tuhan. Tetapi kalau hati orang itu tidak punya firman, hanya kepahitan, kekecewaan, amarah, maka semua yang timbul dari hatinya itu keluar lewat mulutnya. Yang diucapkan juga yang pahit, yang diucapkan juga yang jahat, yang diucapkan juga amarah, kutuk, dan sebagainya. Mari kita berdoa, saudara. Ingat, hati yang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih meyakinkan. Ketika kita berbicara dengan orang akan diyakinkan. Kenapa? Karena mulut kita penuh akal budi, karena hal itu bersumber dari hati. Ingat ayat yang sebelumnya tadi berkata, hati orang yang hati bijaksana itu, ya, adalah sumber kehidupan. Jadi apa yang ada di hati meluap lewat mulut kita, dan orang akan diyakinkan dengan perkataan kita. Jadi, saudara, makanya banyak orang yang bertanya kepada saya, Bu, kalau mendengar khotbah Ibu tuh rasanya masuk sampai ke kedalaman hati, bahkan roh saya. Kenapa? Ya, ini, saudara, firman ini yang berkata begini, hati yang bijaksana, ya, menjadikan mulut orang berakal budi, sehingga bibirnya lebih meyakinkan. Apa yang dibutuhkan seorang pengkhotbah dari perkataannya adalah bisa meyakinkan. Bagaimana orang bisa diyakinkan? Kalau kita sendiri mengalami firman yang sudah kita omongkan. Makanya banyak orang bertanya, Bu, saya mau belajar, Bu, bagaimana saya bisa berkhotbah seperti Ibu? Apa tipsnya, Bu, supaya kalau ngomong itu kayaknya langsung masuk dan yakin hati saya? Saya bilang satu aja, tidak ada tips bagi orang bisa berkhotbah dengan baik selain kita sendiri dulu harus mengalami firman itu. Isi hati dan hidup kita dengan firman Tuhan, supaya apa yang kita ucapkan keluar dari firman yang berkuasa. Dan firman itu berkuasa, Alkitab berkata, bahkan memisahkan tubuh dari jiwa, roh dia. Dan firman itulah yang akan menguatkan hati orang yang mendengarnya. Karena itu, saudara, tidak pernah salah firman Tuhan ini berkata, ya, bahwa hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan perkataan bibirnya lebih meyakinkan. Saya berdoa biar hari-hari ini kita semakin hidup di dalam takut akan Tuhan. Hati kita penuh dengan kebijaksanaan, hati kita penuh dengan firman Tuhan, sehingga apa yang kita ucapkan itu bisa meyakinkan banyak orang, dan hidup kita bisa menjadi berkat. Karena itu, saudara, hari ini saya ingin mendorong kita semua, ayo jangan jauh dari firman, ayo jangan jauh dari hikmat Tuhan, ayo minta hikmat Tuhan penuhi hidup kita, agar langkah hidup kita, ya, kita berbahagia. Karena apa? Karena apa yang kita pilih. Pilihlah untuk percaya pada firman, pilihlah untuk melakukan firman, agar semua yang kita lakukan itu bisa mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Saya percaya ketika kita mau, maka Tuhan akan memampukan kita. Biarlah firman hari ini memberikan kita kekuatan supaya kita lebih bijaksana dan berhikmat. Mari kita satukan hati, kita berdoa.
berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan hari-hari ini. Hamba berdoa biar setiap mereka Tuhan taruh rasa haus dan lapar akan Tuhan. Taruh Tuhan sebuah hati yang rindu untuk terus mengenal kebenaran-Mu, supaya hati kami penuh firman dan itu menjadi sumber kehidupan dalam hidup kami. Karena ketika hati kami penuh dengan firman, maka hidup kami berbahagia dan jalan-jalan hidup kami akan dipelihara oleh Tuhan. Kami menikmati segala yang baik. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mendengarkan hikmat kehidupan, bahwa mereka dalam takut akan Tuhan, penuhi hidup mereka dengan firman dan hikmat-Mu, agar kami tidak salah memilih jodoh, tidak salah memilih pekerjaan, tetapi kami semua berada di dalam kekuatan dan kebahagiaan karena apa yang kami lakukan. Itulah yang akan kami tuai. Semua yang kami tabur itu yang kami tuai. Tolong kami Tuhan supaya kami melangkah di dalam hikmat-Mu, karena hikmat Tuhan itu kami dapatkan di dalam takut akan Tuhan. Bahwa hidup kami mencintai firman, memperhatikan firman agar hidup kami berbahagia. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan bagi setiap kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati, tetaplah semangat.